Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, rezeki lancar dan semua keluarga sehat. Jadi kebetulan nih pada sore hari ini lagi santai dengan keluarga. Pas kebetulan lagi off dulu jobnya. Nah, ini lagi ngajak anak dan istri jalan-jalan, main-main ya. Lokasinya di tepian Kandilo, Siring Kandilo, yang bisa dibilang daerah pusat kotanya di Tanah Pasir, Kabupaten Pasir ya, Kalimantan Timur. Jadi sebenarnya anak itu sudah lama sekali ngajak main-main ya ke rumah balon di Siring katanya begitu. Cuman karena masalah COVID-19 yang kemarin gak ada henti-hentinya ya sampai dengan sekarang juga. Jadi jarang bawa anak jalan untuk hiburan di luar tuh jarang. Nah kebetulan ini sudah mulai new normal ya, sudah mulai bisa beraktivitas walaupun tidak seperti sebelum-sebelumnya. Nah, ini mencoba hiburan, membawa anak dan istri untuk hiburan ke tempat bermain anak-anak. Jadi tadi sebelum anak saya si Aisyah, nama panjangnya Aisyah Asmi ini katanya kepingin gambar. Nah sebelumnya tadi tuh dia main rumah balon dulu. Makanya ini dia lepas jilbab biar nggak kepanasan kan. Karena kalau basah-basah gitu keringatan biasanya ntar bisa gatal tuh dia malam-malam, bisa keringatan gitu kan. Jadi dia lepas jilbab dulu katanya. Jadi kalau menurut saya pribadi sih ya, anak-anak itu juga nggak bisa kalau dilarang-larang, kayak dia mau mainan gitu, terus dia mau menggambar, atau dia kayak mau nonton, dia minjem HP mau nonton YouTube gitu sih, itu bukan sesuatu yang menurut saya salah sih ya. Kalau yang menurut saya salah itu justru terlalu mengekang dia untuk selalu misalnya tiap saat harus belajar, tiap saat harus misalnya mengerjakan pekerjaan di rumah lah ya, bantu-bantu gitu. Dan jadi dia tuh seolah-olah nggak bisa menikmati masa kecilnya dia gitu. Nah itulah nanti yang kadang-kadang menurut saya bisa membuat dia memberontak nanti di saat mungkin dia sudah besar. Atau juga bisa dibilang karena dia sekarang kayak terkekang gitu, maksudnya nanti pas dia sudah besar, dia kalau sudah punya anak nanti dia bakal mengekang balik anaknya gitu, karena sudah diajari oleh neneknya atau orang tuanya dulu, mungkin seperti itu. Jadi kalau saya saranin sih, ada waktunya anak bermain, ada waktunya anak-anak itu santai ya, kayak dibawa jalan-jalan gitu. Belajar pada tempatnya lah kalau menurut saya. Dan juga kalau ada PR ya diberesin kan, gitu aja. Belajar maksudnya waktunya sekolah ya sekolah, waktunya belajar ya belajar, waktunya ngerjakan PR ya ngerjakan PR, waktunya dia nyantai ya izinkan aja dia untuk santai kan, untuk main-main juga, karena itu adalah dunianya dia kan gitu. Cuman itu menurut saya. Gimana nih menurut teman-teman yang lain nih, benar apa enggak tuh? Dan kalau saya dan mamanya membiasakan sih untuk anak itu untuk memilih apa yang dia mau. Misalnya begini, misalnya nih kayak yang sore ini kita mau jalan-jalan ya ke tempat bermain anak. Nah itu yang kayak baju, si anak saya Aisyah ini dia memilih bajunya, dia mau pakai yang mana terserah dia gitu. Baru dia pakai sendal yang mana terserah dia mau pakai celana yang mana juga terserah dia.
artinya itu bukan kita nggak perhatian sama anak, bukan. Artinya kan kita juga membatasi baju yang bagaimana sih yang cocok dengan anak, kan begitu. Nah itu pastilah semua orang tua tahu lah batasan itu ya kan. Nah cuman kalau untuk yang kayak warna, dia mau pakai baju yang mana, dia mau pakai celana atau pakai sendal yang mana, itu biasanya sih kalau kami bebaskan aja, karena membiasakan anak untuk tahu atau bisa memilih pilihannya nanti ke depan kalau dia sudah dewasa. Maksudnya dia mau kerja apa dia bisa tentukan sendiri. Kalau dia mau kayak mau berumah tangga dia sudah bisa memilih. Maksudnya nanti ini kan belum waktunya. Maksudnya nanti kalau dia sudah waktunya untuk pacaran atau berumah tangga, dia udah tahu, dia udah bisa memilih sendiri. Nah kita sebagai orang tua hanya tinggal memantau dalam artian kita lihatkan, tapi tetap dengan batasan-batasan. Kalau yang masih wajar kita biarkan, dan kalau menurut kita itu sudah nggak wajar atau di luar batas, wajib kita tegur. Kalau saya pribadi sih ya bisa dibilang hampir nggak pernah namanya mukul anak ya. Jangan sampai lah ya memukul anak, apalagi anak itu adalah seorang perempuan. Kenapa kok saya nggak pernah memukul anak? Nah itu kalau kita memukul ya, itu sama aja kita mengajari anak kita itu untuk berbuat kasar ya, kasar. Nah takutnya nanti kalau pada saat dia sudah dewasa atau dia udah gede, udah besar, udah bisa berteman, misalnya umuran kayak SMP atau SMA gitu, nah dia itu nanti bisa berbuat kasar. Dia suka kelahi, jambak-jambakan gitu dengan teman-temannya ya. Karena apa? Karena kita dari awal, dari kecil, dia masih kecil maksudnya, kita udah membiasakan dia untuk kasar. Nah begitu, itu sih kalau yang kami jaga ya sebagai orang tua. Saya dan mamahnya sih selalu memperhatikan dan menjaga itu. Dan juga kami sebagai orang tua, saya, mamahnya juga itu nggak pernah ngajari dia ngomong itu aku atau kamu. Jadi kalau misalnya nyuruh dia ya, misalnya Aisyah tolong dong ayah ambilin korek misalnya begitu. Nah jadi Aisyah tolong dong ayah ambilin korek. Nah nanti dia terbiasa menggunakan kata-kata yang seperti itu juga gitu. Nah misalnya gini, ayah, nah nanti dia akan membalas juga seperti ini, ayah tolong dong ambilin handuk Aisyah. Nah itu sudah saya buktikan sendiri, karena anak saya kalau minta sesuatu dengan saya atau minta tolong kepada saya, dia selalu mengucapkan kata tolong. Nah jadi semua perilaku anak itu kembalinya sih kepada orang tua, bagaimana mendidik dia. Kalau terlalu kita mengekang di saat dia muda, kemungkinan nanti pas dia sudah dewasa atau dia sudah besar, dia bakalan menunjukkan kekuatannya dia karena dia udah besar. Maksudnya dia udah nggak mau lagi dilarang gitu, udah nggak mau lagi nurutin orang tua, karena dia kebiasaan dilarang pas kecil. Pas dia udah besar, dia merasa udah kuat, dia merasa udah bisa mungkin cari uang sendiri, dia bakal nggak nurut lagi dengan orang tua, bakal ngebangkang. Itu yang kita khawatirkan. Dan kami juga sebagai orang tua tidak pernah mengajarkan anak untuk membeli barang-barang yang terlalu mahal ya, yang padahal yang harganya tidak mahal pun ada gitu loh, tapi fungsinya dengan yang mahal sama. Mungkin dalam artian mengajarkan kepada anak kesederhanaan. Jadi biar nanti kalau dia punya rezeki jadi orang kaya, dia tidak sombong, dan kalau memang nanti dia hidupnya ditakdirkan sederhana, dia sudah terbiasa. Mungkin itu aja cerita singkat tentang anak saya. Semoga terhibur dan memotivasi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.